Shalom bagi kita semua saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera bagi kita untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Herdine Megawati Borusi Tumorang, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibelfo tingkat 4 semester 7. Saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita yang tertulis di Efesus 4 ayat 20, yaitu yang berisi, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Di mana nats ini saya ambil terkait kepada orang yang sudah mengenal Kristus sebagai orang Kristen dewasa. Pernahkah kita berpikir apa tujuan kita belajar di sekolah? Kebanyakan dari kita mungkin menjawab bahwa kita belajar agar kita mendapat ilmu, agar kita menjadi pintar, lalu lulus dan mendapatkan ijazah, naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah dan mendapatkan gelar, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan kemudian bisa mengumpulkan harta banyak, mendapatkan seorang pendamping yang mapan, mempunyai anak-anak yang hebat, dan menjadi keluarga yang bahagia. Jawaban tersebut memang adalah jawaban yang sangat baik. Akan tetapi, dalam hal rohani, kita ternyata juga harus belajar sama dengan belajar di sekolah. Kita pun perlu senantiasa belajar dalam hal rohani, tetapi bukan untuk sekedar mendapat ijazah atau gelar, atau mendapatkan kekayaan di dunia ini, tetapi agar kita dapat mengenal Kristus dengan pengenalan yang dewasa dan benar. Mengapa demikian? Bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat di kota Efesus agar mereka tidak hidup seperti orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Paulus mengatakan bahwa kehidupan orang-orang tersebut adalah kehidupan yang sia-sia dan disebut bodoh. Bahkan mereka justru dikuasai oleh hawa nafsu dan kecemaran yang menarik mereka ke dalam kegelapan dunia ini. Akan tetapi, Paulus menekankan bahwa orang-orang percaya haruslah belajar dalam hal rohani agar mereka tidak menjadi sama dengan orang-orang di luar Tuhan. Mereka harus belajar mengenal Kristus. Bahkan Paulus menggunakan istilah telah belajar mengenal Kristus, yang artinya ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, itulah langkah awal kita dalam proses belajar mengenal Kristus. Proses belajar tersebut melibatkan seluruh panca indera kita dan melibatkan latihan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus mau mendengar firman tentang Kristus dan menerima pengajaran yang benar di dalam Kristus, supaya kita dapat menanggalkan manusia lama, kehidupan kita yang lama, sehingga kita diperbaharui terus-menerus di dalam roh dan pikiran kita. Proses belajar adalah proses yang kontinu dan terus-menerus. Belajar tidak hanya berhenti sampai tingkatan TK atau SD, tetapi jika memungkinkan harus diteruskan hingga SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan mendapatkan gelar sampai dengan profesor sekalipun. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengenal Kristus, kita pun harus memandang jauh ke depan, tidak hanya belajar dalam konteks atau sudut pandang yang sempit. Kita harus belajar mengenal Kristus agar hidup kita diperbaharui, menjadi manusia baru yang diciptakan dalam kebencian dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita yang telah belajar mengenal Kristus harus mampu tampil beda dan hidup beda dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, yaitu mereka yang tidak pernah atau tidak mau belajar sama sekali mengenal Kristus. Jika dipikir-pikir, berapa lama kita telah belajar mengenal Kristus? Jika kita sudah menjadi Kristen sejak kita lahir, tentunya kita sudah belajar selama usia kita.
coba kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh diperbaharui? Apakah masa belajar kita yang sekian tahun itu sudah membuat kita menjadi lebih bijaksana dan mengerti kehendak Allah? Agar kita pun belajar mengenal siapa pribadi Kristus, belajar mengenal apa kehendak Kristus, dan belajar melakukan apa yang Kristus kehendaki bagi kita. Ingat, jangan sampai sudah sekian lama kita belajar mengenal Kristus, tetapi justru Kristus sendiri tidak mengenal kita. Jangan jadi murid yang malas, tetapi belajarlah dengan rajin, sehingga ketika Kristus datang kembali, Ia juga mengenal kita sebagai murid-muridnya.